Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku. Semangatnya puisi itu nutrisi, tapi tidak secara khusus membahas satu buku, satu judul buku atau satu judul puisi. Kesempatan kali ini saya mau cerita tentang beberapa hal yang kembali teringat gitu ya. Ketika diskusi-diskusi dengan beberapa teman belakangan ini, yang saya melihat ada beberapa pola yang serupa gitu ya. Jadi seringkali masalah kita itu pada mau mendahulukan isi atau kemasan gitu. Betul ya, mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang sama. Kalau dalam akuntansi itu ada istilah substance over form gitu. Substansi harusnya mendahului form, isinya gitu. Nah kalau saya pernah dapat satu kajian gitu dari seorang ustadz yang itu mencerahkan sekali waktu itu, sekitar tahun 2018 atau 2019, sudah cukup lama. Dia menceritakan tentang haikal dan afkar gitu. Haikal itu adalah bangunan gitu. Afkar itu adalah pikiran-pikiran gitu. Jamak dari fikroh yang bermakna pikiran-pikiran. Jadi bagaimana haikal ini sebuah bentuk, mungkin kalau di pendekatan akuntansi tadi substance over form, maka haikalnya adalah formnya, kemasannya gitu. Dan isinya adalah afkar, pikiran-pikiran. Bahasan waktu itu adalah justru menceritakan bagaimana afkar nih, pikiran-pikiran itu seperti ruh gitu. Dia seperti sulit ditangkap, dia bergentayangan gitu, menumpang di kepala-kepala orang-orang. Dan kemudian ketika ada di kepala orang itu, orang-orang itu akan berkumpul dalam satu struktur gitu, satu organisasi yang bisa disebut itu adalah haikal, bangunannya gitu. Tapi bangunan itu tentu tidak, jadi substance over form, bangunan itu ketika tidak lagi mewakili pikiran-pikiran penghuninya, ya maka akan ditinggalkan pikiran-pikiran itu. Ya gitu, waktu itu kajian itu tentang itu. Dan sebenarnya itu menarik bagi kehidupan pribadi saya, karena ini ada cerita panjang di perjalanan saya ya. Pernah mengalami saya pernah beraktivitas dari sejak kuliah sampai dengan beberapa puluh tahun kemudian gitu, saya beraktivitas dari satu organisasi yang kokoh gitu, yang terstruktur rapi gitu, yang mungkin seperti haikal tadi. Dan organisasi yang menarik menurut saya karena ini organisasi di bidang sosial keagamaan dan mengikat kami para anggotanya untuk tetap taat dan tidak bermaksiat pada Tuhan, pada Allah. Ini kan berarti kan bagus banget ya. Saya dulu menikmati sekali, berarti kan ketika saya beraktivitas di dalam organisasi itu secara komunal, secara jamaah, maka saya menjadi lebih baik karena isinya orang-orang baik gitu ya. Tidak ada masalah. Sepanjang perjalanan itu seperti tidak ada masalah ya. Namun di kemudian ketika ternyata, ini gini, dasar pikirannya adalah, mengapa saya senang di organisasi ini? Karena tadi ketika saya beraktivitas di sana, di kegiatan sosial misalnya, saya kadang buat pos bantuan di bencana misalnya, dapur umum saat terjadi banjir atau mungkin saat terjadi kebakaran di lokasi yang cukup luas gitu, maka kita membuat dapur umum, mengumpulkan bantuan. Itu suasananya seru sekali. Dan karena ini organisasi keagamaan, saya merasa seperti berangkat beribadah gitu. Jadi aktivitas di dalam organisasi itu seperti sama dengan aktivitas ibadah. Dan itu kan nyaman gitu ya. Nah ini dalam perjalanannya ternyata berpikir secara komunal gitu. Akhirnya kan saya terlalu nyaman di situ. Saya bersandar pada saya sedang melakukan aktivitas ibadah. Sampai dengan tersadar bahwa ini adalah organisasi kumpulan manusia gitu. Ternyata dalam perjalanannya saya bertemu dengan orang-orang dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Dan kalau dia memiliki posisi yang kuat dan dia memiliki kepentingan yang lain, entah itu kepentingan pribadinya, entah itu kepentingan ekonomi, entah itu kepentingan kekuasaan, lalu dia memanfaatkan ketaatan-ketaatan anggotanya yang memang bertujuan untuk beribadah di situ. Dan ini tiba-tiba menjadi, kok nggak nyaman ya. Nah yang berbahaya adalah pikiran komunal itu menjadi tempat bersandar bahwa ini toh jamaah orang-orang baik, apa salahnya. Itu ada titik bahayanya adalah ini pondasinya lemah. Sehingga ketika kita terlempar,
bisa jadi kita menyalahkan keyakinan kita gitu. Sementara sebenarnya keyakinan, keimanan, ya, bahkan agama secara umum itu kan menyentuh private, menyentuh personal kita. Mungkin emang begitu, ada pertanyaannya, emang benar begitu? Iya kayaknya, iya kayaknya. Maksudnya gini, saya kasih contoh misalnya, ketika kita nanti akhirnya meninggal, ini dalam pandangan saya sebagai seorang muslim, ketika saya meninggal dan akhirnya di yaumul hisab sana, maka saya dihisab personal. Ya. Ketika kita ditetapkan satu kewajiban, misalnya rukun Islam gitu, maka kewajiban itu fardu ain, di beberapa kan fardu ain ya, kayak sholat, puasa. Fardu ain itu adalah fardu yang melekat pada personal, pada ain, pada seorang yang punya mata gitu, ya masing-masing, pada mata masing-masing. Sekali lagi ini private berarti kan, sekali lagi berarti ini personal gitu. Seolah-olah wah kalau gitu bahaya dong. Kalau dulu bahasa di kehidupan saya yang lama itu, yang di organisasi itu, ini dianggap kesalahan ini. Hati-hati wih, Put, kamu sedang berpikir infirodiyah, katanya. Infirodiyah itu berpikir pribadi gitu, berpikir single factor gitu, personal gitu. Jadi infirod itu artinya sendiri ya, keluar dari jamaah gitu. Hati-hati, nggak boleh kamu berpikir tidak komunal gitu, menyelisih dari jamaah, menyelisih dari kelompok. Waktu itu saya meyakini, oh iya ya, nggak boleh begitu ya. Padahal sebenarnya kan kita kelak ya dihisap sendiri gitu, bukan nggak ada orang lain, nggak ada orang lain yang bisa membela kita kecuali Rasulullah gitu kan, dalam syafaatnya. Kalau di luar itu ya kita masing-masing gitu. Karena itulah menurut saya itu justru lemah. Cara berpikir komunal itu justru lemah karena ketika dia tergelincir bisa merusak keyakinan kita. Berbeda dengan tadi, ketika kita meyakini ini adalah satu yang ain gitu, personal, maka kita bisa mengerti, oh ini pilihan nalar saya kok, pilihan sehat saya kok gitu. Contoh misalnya antara, mungkin teman-teman boleh lah nanti iseng-iseng searching perbedaan ittiba dengan taklid gitu. Tiba itu mengikuti dan taklid itu mengikuti juga, tapi kalau dalam bahasa terjemahnya taklid itu mengikuti secara buta. Ittiba itu mengikuti secara ilmu. Coba lihat, mengikuti secara ilmu. Berarti kan dia memiliki pengetahuan, memiliki kewarasan personal gitu. Atau kalau di materi lain, nanti saya cerita ini berurutan. Alhamdulillah saya itu bertemu dengan kurikulum yang sehat gitu. Saya tadi cerita tentang haikal dan afkar ya. Itu di satu sesi itu saya cerita tentang mendapatkan informasi tentang bagaimana afkar ini jauh lebih luhur. Pikiran-pikiran baik itu jauh lebih luhur. Al-haq itu, kebenaran itu seperti pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Dan dia bersemayam pada orang dan akhirnya membangun satu komunitas, satu komunal. Tapi dengan kesadaran di masing-masing itu, pikiran-pikiran itu. Jadi ketika pikiran-pikiran itu nanti yang menjaga. Ketika ada penyelewengan di organisasi itu, maka pikiran-pikiran yang benar itu akan berhamburan untuk mencari haikal yang lain, mencari tubuh yang lain. Dia akan merasuki pikiran-pikiran, tubuh-tubuh yang lain gitu. Karena pikirannya udah benar gitu. Ini di materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua, ini beberapa bulan setelah itu saya bertemu dengan satu sesi tanya jawab yang menarik tentang al-hurriyah al-islamiyah. Al-hurriyah al-insaniyah. Kebebasan personal, kebebasan kemerdekaan kemanusiaan. Jadi masing-masing manusia ketika terlahir itu dia memiliki kemerdekaan. Waktu itu saya, wow, ini juga seru ini. Ini kayak kalau bahasa di barat mungkin disebut liberalis ya. Karena dia masing-masing memiliki kemerdekaannya. Tapi di situ ketika kita bicara tentang petunjuk tadi, kita jadi fokus ke diri kita. Kita memiliki kemerdekaan yang ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika saya buka materi maqasid al-syariah, sebab-sebab syariat diberlakukan, relate ternyata, nyambung. Sebab-sebab syariat diberlakukan itu ada 5 ya. Bagaimana kemerdekaan, bagaimana syariah hendaknya dia menjaga agama, dia menjaga akal sehat, dia menjaga akal sehat, dia menjaga nyawa, tidak boleh ada yang terbunuh, dia menjaga keturunan, tidak ada perzinaan, dan dia menjaga harta. Tidak ada pencurian dan perampokan.
kelimanya ini kan sebenarnya al-hurriyah al-islamiyah, al-hurriyah al-insaniyah, ya. Kemerdekaan sebagai satu individu. Saya langsung melihat, wow ini seru nih pencerahan. Dan saya cerita tadi, mengapa saya ingat tahun-tahunnya, tahun-tahun saya menemukan pikiran-pikiran seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentang haikal dan afkar dan al-hurriyah tadi, al-insaniyah tadi, karena itu sekitar tahun 2018 ya, dan 2019 awalnya. Karena di tahun itulah saya akhirnya menyusun buku kumpulan puisi pribadi saya yang pertama, yaitu Kita Dua Kurva Saling Terbuka. Buku puisi ini, kalau judul buku ini ngambil dari satu judul puisi di dalam buku ini, dan sebenarnya puisi romance gitu, puisi seperti puisi cinta biasa. Padahal sebenarnya maksud dari saya jadi baru cerita ini setelah berapa tahun buku ini terbit. Mengapa saya memilih Kita Dua Kurva Saling Terbuka? Karena sebenarnya di tahun inilah saya sedang mengalami benturan yang cukup kuat dengan tadi yang saya ceritakan. Karena perbedaan pandangan itu, saya di satu titik menemukan, ini ikhtiar saya saat itu ya, bahwa jangan-jangan kesalahan kita itu karena kita menutup, karena kita kurva yang tertutup, bukan kurva yang terbuka. Saat kita membuka jendela, semua jadi terkomunikasikan dengan baik. Saya menuliskan satu puisi ini, baca saat ini puisi judulnya Mengapa Dipaksa Memilih. Gerak hati itu roh atas amal, bersit jahat kuasai jiwa, bisa dahsyat porandakan kapal, menelusup dalam saling percaya, berbisik-bisik dalam embus ketaatan tanpa daya. Sikap kritis itu sengat atas lelap, tapi rasa hormat kalap. Justru lahap mengunyah rapinya barisan, belati diacungkan, pilihan yang sama mematikan. Padahal tanpa disegerakan atau dipaksakan, justru tak ada riak, namun tetap saja berdalih penyelamatan, padahal pembantaian. Mengapa tak kau pejamkan mata, lalu gumamkan doa agar terbukalah petunjuk. Biarkan nalar berikan isyarat, mana penghajur, mana penabur kasih sayang. Ini dulu saya tulis dalam posisi yang dilematis itu. Jadi bagaimana gerak hati itu adalah roh atas amal. Jadi sebenarnya yang menjadikan kita melakukan ini, melakukan itu adalah gerak hati kita. Dan gerak hati itu ya harus dengan nalar yang kuat. Jangan sampai ini diceritakan bahwa kayak menelusup dalam saling percaya. Bagaimana dahsyatnya bersit niat jahat itu bisa menelusup pada saling percaya. Ketika kita berkumpul dan mengumandangkan harus saling percaya, tapi ternyata ada yang tanda petik nakal, dan kita berada dalam embus ketaatan tanpa daya, kan berbahaya. Kita jadi ngikut atas alur itu. Sementara sikap kritis itu sengat atas lelap. Jadi kritis itu membuat kita terbangun. Kalau ada orang yang mengkritik, kenapa begini? Kenapa begitu? Seolah-olah, lu jangan ngomong itu deh gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah sengatan yang positif. Tapi rasa hormat yang kalap. Jadi kritis itu ketika bertemu dengan rasa hormat yang kalap dari orang yang dikritik, dia justru mengunyah, kalau di sini bahasa saya mengunyah rapinya barisan. Karena kalap nggak mau dikritik. Akhirnya jadinya pemaksaan atas pilihan. Dan ini saya agak marah sebenarnya di bait terakhir ya. Biarkan nalar berikan isyarat, mana penghancur, mana penabur kasih sayang. Jadi sebenarnya dengan dalih ini dalam rangka menyelamatkan kita semua. Terus kita dipaksa suruh memilih untuk memotong, mengamputasi orang-orang. Padahal sebenarnya kalau sebuah organisasi yang sehat dan memberikan ruang perbedaan itu, maka sebenarnya tidak ada cara memotong, mengeluarkan orang itu. Karena sebenarnya biarkan aja kalau udah mulai berbeda, tadi seperti teori haikal dan afkar tadi. Ketika pikirannya sudah berbeda, ya nggak masalah gitu. Ya ketika pikirannya, kan pikiran itu merdeka, dia bertumbuh. Mungkin ini seperti obrolan saya kemarin ya, tentang pengetahuan. Bagaimana pengetahuan seperti tangga-tangga yang kita naiki gitu. Dan justru pengetahuan itulah yang membuat kita tetap terjaga. Kalau dengan pengetahuan itu terus membuat kita
mengerobohkan struktur yang ada, bangunan yang ada. Ya selama dengan pikiran yang benar, apa salahnya? Justru jangan-jangan ketika pikiran ini tumbuh terus mendewasa, sementara struktur bangunan yang dibangun dalam organisasi itu kaku, ya tentu rubuh gitu. Karena memang nggak lagi muat diisi oleh pikiran-pikiran besar itu. Sementara jangan-jangan agama datang itu justru untuk merapikan dan menumbuhkan pikiran-pikiran besar itu. Dari mana dasarnya, Put? Saya masih pakai yang kemarin. Mengapa ayat pertamanya Iqra, cari tahu. Karena kita bertumbuh secara pengetahuan. Baca, cari tahu. Ya, ini obrolan yang teringat di tahun 2019, tapi sebenarnya termantik oleh beberapa obrolan saya di belakangan hari ini tentang ya tadi, kadang-kadang satu organisasi, satu komunitas merasa jengah ketika ada yang mundur, ketika ada yang masuk, ketika ada yang mengganggu pikiran-pikiran itu, ketika itu menganggap wah bahaya ini, terus cara berpikirnya, cara mempertahankan strukturnya, padahal strukturnya sebenarnya nggak penting dibanding pikirannya gitu. Artinya kalau ada yang tiba-tiba resign, bukan resign ya, resign kayak kantoran aja. Tiba-tiba ada yang keluar dari satu komunitas, ya kalau dia memiliki dasar atas pikiran dia memang udah tidak sejalan, ya nggak apa-apa, wajar gitu. Karena afkar ini seperti ruh yang bergentayangan di langit sana dalam bentuk pikiran-pikiran yang akan ditangkap oleh orang-orang, dan orang-orang itu kemudian bisa jadi mendirikan satu komunitas, satu organisasi. Jadi betapa tidak pentingnya organisasi itu dibanding pikiran-pikiran yang berkeliaran dan bergentayangan. Mungkin kalau mau fokus, kenapa nggak kita merapikan atau membuat sistem tentang bagaimana menumbuh kembangkan pikiran-pikiran yang sehat gitu. Mungkin kita akan ditegur misalnya dengan dalih stabilitas, dengan dalih kepentingan bersama gitu. Kita akan dibungkam. Tapi rasanya sejarah udah mencatat bahwa cara-cara seperti itulah cara-cara yang picik dan rasanya akan kalah dengan pikiran-pikiran yang seperti air bah, menggelora. Pikiran-pikiran benar itu menggelora dan tidak bisa ditahan. Ya, mungkin itu ya. Salam literasi, semoga bisa memberikan inspirasi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.